Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah, NIM 20211112022. Saya di sini akan menjelaskan tentang naratif teks. Yang pertama, tentang pengertian naratif teks. Naratif teks adalah cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan bisa yang lainnya. Jika naratif teks merupakan dongeng, legenda, folklore, sedangkan rekon teks biasanya berupa biografi atau untuk menceritakan pengalaman pribadi. Tujuan dari naratif teks untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian hingga menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur naratif teks. Yang pertama, orientasi adalah paragraf awal yang berisi perkenalan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian. Dan yang kedua, complication, terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal mula peristiwa. Selanjutnya, karakteristik naratif teks. Karakteristik naratif teks menggunakan past tense (kecuali untuk percakapan), keterangan waktu, suatu hari, sekali waktu, dahulu kala, dan lainnya. Dan yang selanjutnya, konjungsi waktu, kapan, kemudian, tiba-tiba. Selanjutnya, karakteristik spesifik, kata kerja aksi (action verba). Dan yang terakhir, kalimat langsung. Kemudian contoh naratif teks yang berjudul Cinderella. Dahulu kala hiduplah seorang gadis yang biasa dipanggil Cinderella. Dia bahagia tinggal bersama ayah dan ibunya sampai ibunya meninggal dan ayahnya menikah dengan seorang janda dengan 2 anak perempuan. Ibu tirinya tidak suka sedikit pun dengannya. Seluruh kasih sayangnya hanya untuk anaknya sendiri. Ibu tirinya memiliki 2 orang anak perempuan dan mereka sangat berperilaku seperti bos. Tidak ada istirahat dan tidak nyaman. Dia harus bekerja keras sepanjang hari. Hanya ketika malam tiba, dia diperbolehkan untuk duduk untuk sementara waktu oleh api dekat abu. Itu sebabnya semua orang memanggilnya Cinderella. Cinderella menghabiskan waktunya berjam-jam sendirian untuk berbicara dengan kucing. Kucing itu berkata, "Meong," yang berarti semangat. Percayalah, kamu memiliki sesuatu yang saudara tirimu tidak memilikinya, dan itu adalah kecantikanmu. Cinderella berpakaian compang-camping sementara saudara tirinya tidak peduli dengannya. Betapa indah dan elegan pakaian mereka. Suatu hari diadakan sayembara di istana. Cinderella tidak berani bertanya apakah ia boleh pergi. Dia tahu benar apa jawabannya. Kamu tetap tinggal di rumah untuk mencuci piring, menggosok lantai, dan membersihkan tempat tidur untuk saudara tirimu. Cinderella mengeluh, "Oh, aku sangat tidak bahagia." Dan kucing itu bergumam, "Meong." Tiba-tiba sesuatu yang menakjubkan terjadi. Cinderella sedang duduk sendirian, ada ledakan cahaya dan peri muncul. "Jangan takut, Cinderella," kata peri. "Aku tahu kau akan senang pergi ke sayembara, dan kamu bisa pergi." "Bagaimana bisa dengan berpakaian compang-camping?" jawab Cinderella. Peri itu tersenyum. Dengan tongkat sihir, Cinderella mendapati dirinya menggunakan gaun yang paling indah yang pernah dilihatnya. "Sekarang latihanlah dirimu," kata peri. "Seorang wanita sejati tidak pernah akan pergi ke pesta sayembara jalan kaki. Cepat, berikan saya labu." "Oh, tentu saja," kata Cinderella. Bergegas pergi, lalu pergi beralih ke kucing. "Kamu bawakan aku 7 tikus dan ingat, mereka harus hidup."
Cinderella segera kembali dengan labu dan kucing dengan 7 tikus yang ia tangkap di ruang bawah tanah. Dengan tongkat sihir, labu berubah menjadi kendaraan yang berkilauan dan ke-6 tikus menjadi 6 kuda putih. Sedangkan tikus yang ke-7 berubah menjadi kusir dengan mengenakan seragam dan membawa cambuk. Cinderella nyaris tidak bisa percaya melihat dengan matanya sendiri. Kamu harus pergi ke pesta sayembara Cinderella. Tapi ingat, kamu harus meninggalkan pesta itu di tengah malam. Saat itu adalah ketika mantra saya berakhir, kendaraan akan berubah kembali menjadi labu dan kuda-kuda akan menjadi tikus lagi. Kamu akan berpakaian compang-camping dan memakai sandal ini, bukannya sepatu kaca. Apakah kamu mengerti? Cinderella tersenyum dan berkata, "Iya, saya mengerti." Cinderella menikmati waktu yang indah di pesta sayembara sampai ia mendengar lonceng pertama tengah malam. Dia ingat apa yang dikatakan peri, dan tanpa sepatah kata perpisahan, dia tergelincir dari tangan pangeran dan berlari menuruni tangga. Ketika ia berlari, dia kehilangan salah satu sandal, tapi bukan untuk sesaat dia bermimpi berhenti untuk mengambilnya. Jika lonceng berakhir tengah malam berbunyi, "Oh, bencana apa yang terjadi?" Dia melarikan diri dan menghilang ke dalam. Pangeran yang sekarang jatuh cinta dengan dia mengambil sepatu itu dan berkata kepada menterinya, "Pergi dan cari dimanapun gadis yang kakinya cocok dengan sandal ini. Aku tidak akan pernah puas sampai aku menemukan dia." Jadi, menteri mencoba sepatu pada kaki setiap gadis sampai yang tersisa hanya Cinderella. Tiba-tiba peri muncul dan melambaikan tongkat sihirnya. Dalam sekejap, Cinderella muncul dengan gaun indah dan bersinar. Ibu tirinya dan saudara tirinya takjub dan para menteri berkata, "Ayo, ikut dengan kami Cinderella. Pangeran telah menunggu Anda." Jadi Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Sekianlah penjelasan tentang teks naratif yang berjudul tentang Cinderella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.